Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, ya. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita akan mendemonstrasikan yang pertama adalah pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi. Di sini Ibu sudah menyiapkan ini larutan HCl. Ya, Ibu sudah ukur volumenya 50 ml. Ibu siapkan 3 buah Erlenmeyer. Kemudian sebagai reaksi kedua adalah kalsium karbonat CaCO3. Ibu ambil 3 bentuk. Yang pertama kalian bisa lihat ini adalah bongkahan CaCO3. Yang kedua, ini sudah ditumbuk supaya ukurannya lebih kecil, ya, tapi masih merupakan batuan-batuan kecil. Kemudian yang ketiga, di sini adalah serbuk. Ukuran partikelnya lebih kecil lagi. Mari kita lanjutkan percobaan ini. Ibu juga sudah menyiapkan 3 buah balon. Ya, ini nanti kita akan gunakan pada setiap Erlenmeyer. Kemudian di samping itu sudah disiapkan pula stopwatch, ya, untuk mengukur waktu reaksi. Baik, bagaimana caranya? Kita akan memasukkan bongkahan ini ke dalam balon, ya. Baik, kita lakukan satu persatu. Nah, ini tadi serbuk, kepingan maupun bongkahan masanya sama 6 gram ya. Nah, sekarang yang ini sudah saya pasang seperti ini. Yang kedua juga sudah. Nih, saya juga pasang hal yang sama. Tujuannya apa? Supaya gas yang terjadi nanti tidak akan ada yang hilang atau terbuang. Ya, untuk melakukan percobaan ini saya akan dibantu oleh rekan Ibu. Ya, mari. Nah, langkah selanjutnya ini sudah disiapkan stopwatch. Ya, nah kita akan bersama-sama memasukkan butiran ataupun kristal bongkahan dari kalsium karbonat ini ke dalam larutan HCl. Mari kita lakukan. 1, 2, 3. Wow, ini Bu, kasih lihat berapa detik. 4 detik sudah berdiri ya balonnya. Kita bisa lihat, saya dekatkan, di sini reaksinya berlangsung sangat cepat, ya, sehingga gas yang terjadi juga banyak. Kemudian yang ini kita lihat juga terjadi reaksi, tetapi kita bandingkan, ya, berbeda. Ini terjadi gas, tetapi tidak terlalu banyak, ya, dalam waktu yang sama. Apalagi kalau kita bandingkan dengan ini, kalian bisa lihat, ya, terjadi gas juga, tetapi sedikit jumlahnya. Kita lihat. Kita akan tunggu sampai dengan balon yang kedua
bisa berdiri. Kita lihat. Nah, yang pink sudah berdiri pada 2 menit lewat 5 detik. Ya, 2 menit lewat 5 detik. Kita tunggu yang ketiga, yang warna hijau. Ini sudah mulai. Kita lihat. Ya, volumenya semakin banyak yang mengisi ruang balon. Ya, 4 menit. Ya, kita catat. Ini tadi yang serbuk, 4 detik sudah berdiri balonnya. Di sini 2 menit 5 detik dan yang ini 4 menit. Kita akan bahas mengapa hal ini dapat terjadi. Mari kita sekarang menganalisis data hasil percobaan kita. Dari percobaan yang telah kita lakukan, dengan HCl sebanyak 2M dan kalsium karbonat sebanyak 6 gram, tetapi dengan berbeda-beda ukuran dari kalsium karbonat, kita mendapatkan hasil seperti ini. Pada percobaan pertama, HCl 2M-nya 50 ml, kalsium karbonatnya berupa serbuk, waktu reaksinya 4 detik. Sementara itu, untuk HCl 2M dengan kalsium karbonat berupa serpihan, kita dapatkan waktu reaksinya 125 detik. Dan untuk HCl 2M sebanyak 50 ml, sedangkan kalsium karbonatnya berupa bongkahan, waktu reaksi yang diperlukan 240 detik. Dengan demikian, kita dapat katakan apabila ukuran dari reaksi yang kita gunakan semakin besar, berarti waktu reaksinya juga semakin lama. Ukuran reaksi yang semakin besar itu berarti luas permukaan sentuhnya semakin kecil. Maka dapat kita simpulkan apabila semakin luas permukaan sentuh dari reaksi, laju reaksinya semakin cepat. Atau boleh dikatakan, semakin kecil ukuran dari reaksi, laju reaksinya semakin cepat. Percobaan yang kedua, kita akan belajar tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Untuk percobaan ini, Ibu menggunakan pertama, larutan natrium tiosulfat Na2S2O3. Ya, yang Ibu gunakan adalah 0,2 M. Kemudian Ibu juga menyiapkan larutan HCl dengan konsentrasi 0,2 M juga. Nah, volume kedua larutan ini diambil sama, yaitu 50 ml. Selanjutnya, untuk percobaan ini disiapkan tanda silang pada kertas putih ini. Ya, kita akan letakkan tanda silang itu di bawah gelas yang pertama. Begitu. Nah, karena kita mau mempelajari pengaruh suhu, maka kita akan ukur terlebih dahulu suhu larutan. Ya. Untuk larutan HCl, Ibu ambil ya yang suhunya sama dengan suhu kamar. Jadi, larutan HCl ini mempunyai suhu 25 derajat Celcius. Kita akan ukur, membuktikan ya.
kebenarannya ini 25 derajat Celcius. Sedangkan untuk natrium tiosulfat kita akan ukur suhunya, dan ini sudah dipanaskan. Kalau kalian lihat nih, kacanya berembun karena tadi sudah dipanaskan ya. Kita ukur suhunya. Kalian bisa lihat suhunya 60 derajat Celcius ya. Ini 60 derajat Celcius. Baik, sekarang kita akan campurkan kedua larutan ini. Nah, kita lanjutkan percobaannya ya. Ini kertas yang ada tanda silangnya sudah Ibu letakkan di bawah gelas kimia. Kalian lihat ya, tanda silangnya kelihatan. Kemudian kita akan memegang stopwatch pada tangan yang satu, dan tangan satu lagi kita akan menuangkan larutan HCl. Pada saat menuangkan itu, stopwatch dinyalakan. Mari kita lakukan. Ya, 1, 2, 3. Kita akan amati tanda silang itu, ya. Amatilah bahwa larutan semakin lama semakin keruh. Semakin keruh. Ya. Tanda silangnya semakin buram. Nah, nggak kelihatan lagi. Nah, kita lihat pada stopwatch ya. Waktu reaksinya adalah 29 detik. Sekarang kita akan lakukan percobaan yang lain ya. Tanpa memanaskan larutan natrium tiosulfat. Kita akan ukur suhu larutan natrium tiosulfat. Ya, kita ukur dengan termometer, suhunya 30 derajat Celcius. Ya. Oke. Untuk larutan HCl kita ukur juga. Sama. Suhunya 30 derajat Celcius. Maka sekarang kita akan menuangkan kembali larutan HCl ke dalam larutan natrium tiosulfat. Ya, kita siapkan tanda silang sudah diletakkan di bawah gelas ukur, dan kita akan lakukan penuangannya. Ya, kita sudah siapkan stopwatch juga. Ya, kita siapkan stopwatch. 1, 2, 3. Kita amati. Ya, tanda silangnya masih kelihatan jelas. Kita tunggu. Sudah mulai sedikit buram. Ini sudah lewat dari 30 detik. Padahal tadi 29 detik sudah selesai ya reaksinya. Ini masih berjalan terus. Tanda silang masih kelihatan? Masih kelihatan, kita tunggu. Mulai menghilang, masih terlihat tipis. Ya, sekarang sudah tidak kelihatan. Nah, kalau kita lihat, itu adalah 1 menit 15 detik.
Faktor kedua adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Pada percobaan ini, kita menggunakan larutan natrium tiosulfat 0,2 m dan larutan HCl 0,2 m. Untuk larutan HCl, kita gunakan suhu yang sama, yaitu 30 derajat Celcius. Tetapi, natrium tiosulfatnya kita gunakan yang pertama 70 derajat Celcius dan kedua 30 derajat Celcius. Untuk itu kita peroleh data waktu reaksi untuk natrium tiosulfat 0,2 m 70 derajat Celcius 29 detik. Sementara untuk natrium tiosulfat 30 derajat Celcius, kita dapatkan waktu reaksinya 75 detik. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan apabila suhunya lebih tinggi, waktu reaksinya lebih pendek karena angkanya lebih sedikit. Kesimpulan kita, semakin tinggi suhu bereaksi, laju reaksinya semakin cepat. Kita lanjutkan percobaan yang ketiga, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kita akan menggunakan larutan yang sama, yaitu natrium tiosulfat 0,2 m dan HCl 0,2 m. Kalau pada percobaan tadi, pada suhu 30 derajat Celcius, saya menggunakan natrium tiosulfatnya itu 50 ml. Sekarang saya akan bandingkan jika natrium tiosulfat 0,2 m-nya adalah 25 ml. Kemudian saya tambahkan dengan 25 ml air. Ya, saya tambahkan. Berarti dalam proses ini kita melakukan pengenceran terhadap natrium tiosulfat. Ya. Oke, untuk meyakinkan kalian, kita akan ukur suhu larutan. Ya, supaya kalian yakin suhunya 30 derajat Celcius. Kita ukur juga untuk HCl-nya. Sama, kalian bisa lihat suhunya 30 derajat Celcius. Seperti langkah percobaan tadi, kita akan meletakkan gelas kimia ini di atas tanda silang. Baik, di sini sudah tersedia larutan natrium tiosulfat dan ini HCl, dan kita sudah menyiapkan stopwatch. Ya, kita siapkan stopwatch. Stopwatch kita akan buat sikap 0 terlebih dahulu. Ya, sudah ya, sikap 0, kita siap mulai percobaan. Kita akan tuangkan larutan HCl ini ke dalam larutan natrium tiosulfat. 1, 2, 3. Kita tunggu. Kita masih lanjutkan pengamatannya, ya. Sudah cukup lama ini, sudah 2 menit lebih. Kita lihat, tanda silang sudah mulai menghilang. Nah, kita stop. Ya, stopwatch kita stop. Nah, ini tadi
Tanda silang sudah tidak kelihatan dan kita lihat waktunya adalah 2 menit lewat 8 detik. Lebih lama dibandingkan dengan percobaan yang pertama. Faktor ketiga adalah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kita perhatikan, pada percobaan pertama digunakan natrium tiosulfat sebanyak 50 ml dengan konsentrasi 0,2 m. Sedangkan HCl-nya 50 ml 0,2 m. Waktu reaksinya 29 detik. Percobaan kedua, larutan natrium tiosulfatnya 25 ml dengan konsentrasi 0,2 m ditambah 25 ml air. Berarti konsentrasi natrium tiosulfatnya adalah 0,1 m. Sedangkan konsentrasi HCl-nya tetap 0,2 m. Dan waktu reaksinya 128 detik. Jadi dengan penambahan air, ini akan memperlambat reaksi. Dibuktikan dengan waktu reaksinya yang semakin lama. Maka kita bisa ambil kesimpulan, semakin tinggi konsentrasi reaksi, laju reaksinya semakin cepat. Faktor ketiga adalah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kita perhatikan, pada percobaan pertama digunakan natrium tiosulfat sebanyak 50 ml dengan konsentrasi 0,2 m. Sedangkan HCl-nya 50 ml 0,2 m. Waktu reaksinya 29 detik. Percobaan kedua, larutan natrium tiosulfatnya 25 ml dengan konsentrasi 0,2 m ditambah 25 ml air. Berarti konsentrasi natrium tiosulfatnya adalah 0,1 m. Sedangkan konsentrasi HCl-nya tetap 0,2 m dan waktu reaksinya 128 detik. Jadi dengan penambahan air, ini akan memperlambat reaksi. Dibuktikan dengan waktu reaksinya yang semakin lama. Maka kita bisa ambil kesimpulan, semakin tinggi konsentrasi reaksi, laju reaksinya semakin cepat. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.